Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9. Pada bab pertama di kelas 9 ini kita akan membahas tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang A, ada penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, yaitu tahun 1945 hingga 1950, Pancasila mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak seperti Belanda, bahkan dari masyarakat Indonesia sendiri. Ada yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, masa awal kemerdekaan 1945 hingga 1959. Terdapat upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila, yaitu sebagai berikut. A. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau biasa disebut PKI. PKI ini dipimpin oleh Musso dan terjadi di Madiun pada tanggal 18 September 1945. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Yang B. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo pada tanggal 17 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya DI atau TII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam, tetapi gerakannya bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Oleh karena itu, DI atau TII ini tidak disetujui oleh negara. Yang selanjutnya ada C. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau disingkat dengan RMS. Di sini RMS atau Republik Maluku Selatan merupakan gerakan separatisme yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Sumokil, bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April 1950. Nah, salah satu pemberontakan juga dilakukan oleh orang-orang dari luar Indonesia ya. Salah satunya oleh Christian Robert Stephen ini, tapi dilakukannya di Maluku Selatan. Selanjutnya ada D. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta yang biasa disingkat Permesta, dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Vence Samuel tahun 1957 hingga 1958 di Sumatera dan di Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintah pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Soekarno pada saat itu sudah tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan, sehingga terjadi ketimpangan sosial. Yang E. APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil, didirikan oleh Kapten Kenil Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan Indonesia dari tirani, bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia, serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara Republik Indonesia Serikat. Nah, ini juga salah satunya yang bukan berasal dari rakyat Indonesia sendiri ya, yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Yang kedua,
Ada masa Orde Lama 1959 hingga 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin ini dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena 3 hal. Yang pertama, ada gerakan separatisme tadi. Yang kedua, tersendatnya pembangunan ekonomi. Yang ketiga, badan konstituante yang gagal. Oleh karena itu, Presiden Soekarno menjadikan demokrasi terpimpin pada saat itu. Di dalam masa ini, beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Yang kedua, membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Yang ketiga, Presiden membentuk MPRS. Yang keempat, pada periode ini terjadi pemberontakan PKI. Nah, PKI yang tadi ada pada periode yang pertama tadi masih berlanjut sampai saat ini, dan rakyat menuntut agar PKI itu dibubarkan karena PKI ini tidak sesuai dengan ideologi Pancasila yang sudah ada di Indonesia. Yang ketiga, ada masa Orde Baru. Setelah Orde Lama, kita masuk nih pada masa Orde Baru. Nah, kepemimpinan Presiden Soekarno tadi secara pasti sedikit demi sedikit kekuasaannya berkurang, bahkan lengser dari jabatannya sebagai presiden karena Presiden Soekarno tadi sudah tidak dapat dipercaya lagi oleh masyarakat Indonesia. Karenanya masyarakat Indonesia ingin Presiden Soekarno lengser dari jabatannya. Pada masa Orde Baru ini, pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 hingga 1968 ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Setelah Soekarno tadi lengser, maka jabatan presiden itu digantikan oleh Jenderal Soeharto. Jadi Jenderal Soeharto ini dinobatkan sebagai Presiden kedua di Republik Indonesia. Waktunya singkat banget, dari tahun 1966 sampai 1968, hanya butuh 2 tahun untuk mengganti presidennya. Nah, pada masa Orde Baru ini, pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita dan program pembangunan yang tertuang di dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Pada masa Presiden Soeharto ini, pembangunan di Indonesia mulai sedikit demi sedikit itu dilaksanakan karena pada tahun sebelum-sebelumnya yang masih dipimpin oleh Presiden Soekarno itu pembangunan tidak dapat dilanjutkan karena hal ekonomi tadi.
Nah, kita lanjut pada masa yang keempat, yaitu masa reformasi dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Jadi buat anak-anak yang lahir tahun 1999 sampai sekarang itu anak-anak reformasi ya. Nah, di sini penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Nah, di sebelah sini ada gambar presiden-presiden yang menjabat pada masa reformasi tahun 1998 hingga sekarang. Yang pertama ada B.J. Habibie, ada Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY, dan yang terakhir sampai sekarang itu ada Bapak Joko Widodo. Yang keempat ada masa reformasi tahun 1998 hingga sekarang. Terdapat beberapa hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman keras. Yang keempat, aksi anarkisme serta vandalisme sehingga memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral. Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa kesatuan dan persatuan di antara sesama warga bangsa saat ini. Jadi kita sebagai generasi yang punya pendidikan, kita harus saling menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia saat ini. Demikian tadi pembahasan kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya.